Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang di channel The Motoris bersama saya Anang, dan pada kali ini kita ada di segmen baru yaitu Nongki Moris. Ya, intinya nongkrong bersama para penggiat otomotif. Dan kali ini episodenya cukup spesial bersama teman saya sendiri, teman lama saya. Dan motornya juga cukup spesial nih, dah kelihatan ya motornya apa. Saya perkenalin dulu teman saya, namanya Kevin. Oi, halo, nama saya Kevin, temannya Anang. Iya. Teman lama saya, anak Undip juga sekarang. Dia baru skripsi juga, doanya supaya kita berdua bisa cepat lulus. Amin. Oh, silahkan. Monggo Mas Kevin, ini motornya apa? Coba tolong dijelasin pelan-pelan, soalnya ini keren banget nih motor. Iya, ini tuh motor Harley Davidson tipenya 48. Dia tahun produksi tahun 2013. Gitu. Dia ini memang tipe apa ya, bisa dikatakan sebagai tipe terkecil dari Sportster lah, karena dia memiliki ciri khas dari tangkinya. Tangkinya ini jenisnya tangki pinat. Tangki pinat ini cuma menampung sekitar 7 sampai 8 liter. Kecil ya? Makanya kecil. Dia ini emang motor kota sih. Dan ini kenapa 48 ini biasanya digunakan sebagai motor pemula untuk para orang-orang yang pengen HD tapi ya, pemula. Nah, biasanya ini dulu. Nanti kalau udah enak biasanya pengen ganti yang besaran gitu. Terus ini sekarang pasarannya berapa? Pasarannya sih kalau yang second sih sekitar 300-400 lah. Buset, kira 500. Ya. Paper ya, full paper. Terus? Ya kalau barunya ya sekitar ya kurang lebih sama 400 ke atas lah. Oke. Kalau tahun baru ya 500 bisa. Oke, siap. Ini BTW tahun 2013. Tahun 2013. Ini dibeli tahun kemarin? Tahun 2018. Ini saya ambil dari orang di Denpasar itu tahun 2018. Tahun 2018 gitu. Mantap. Motor ini itu kondisinya masih bagus banget. Dapatnya juga udah modifan. Nah, modifannya apa aja, coba tolong dijelasin. Nah, modifannya sama regone piro? Aduh, kalau harganya. Harga kira-kira. Jadi total dari motor ini habisnya berapa? Soalnya penting, motor HD kan terkenal motornya Sultan ya. Ini teman saya ini Sultan. Amin ya Allah. Amin. Motor ini habisnya berapa kira-kira kalau di total? Ini kan totalnya sebenarnya kalau per partnya saya nggak hafal ya. Cuma mungkin bagian part-partnya dulu aja deh. Part-partnya ini yang paling jelas, ini pertama knalpotnya diganti. Ini adalah knalpot dari Vance and Hines. Ini sekitar berapa ya kalau saya lihat pasaran, mungkin harga 10 ya mungkin ya. 10 sampai juta. 17 lah, sekitar segitu. Terus ini adalah apa namanya, Airflow, tempatnya Airflow ini udah diganti. Ini mereknya RSD. Ini kalau sekitar mungkin 800 sampai 1 lah. Oke, siap, 1 juta wis kita aja ya. Terus ini cover mesin ini. Ini saya kurang tahu ya, paling mungkin 400 mungkin paling 500 gitu. Terus di sini juga ada apa? Tutup tangki. Tutup tangki dari RSD. Ini terakhir saya lihat ya 800 lah. 800. Terus ini juga kunci dan coilnya udah direlokasi. Biasanya kan kunci yang normal standarnya dia sebelah kanan. Nah, tapi dia udah direlokasi sebelah kiri, lebih dekat dengan businya. Coilnya juga satu paket gitu. Itu kalau satu kitnya doang itu 3,5-an lah. 3,5 itu. Terus apa lagi ya? Udah sih kurang lebih. Oh, ini bannya. Iya, ban. Bannya ini ban Sinco vintage white wall. Ini harganya kurang tahu, mungkin ya sekitar 3 mungkin ya, kurang satu tahu. paket satu bar. Ya, sepaket kayaknya. Sepaket. Gak tau, saya nggak apa. Mungkin segitulah. Saya belum sempat nyari-nyari lagi gitu. Tapi kalau dulu sih sempat kayak ngitung waktu mau beli kan, biasanya ngitung dulu dong untungnya kita dapat modifnya berapa. Kalau sempat ngitung sih dari totalan ya, itu sekitar untung ya 20-an lah, 20 mau 30, 27 mungkin ya. Pajaknya BTW, lihat di STNK 7,5 juta rupiah. Jadi 1 tahun motor ini 7,5 juta rupiah. Oke, perlu dicatat buat yang pengen Harley Davidson. Ampun. Terus motor ini pernah ning diwe? Tahu ning diwe? Aduh, kebetulan mohon maaf semuanya, saya itu bukan anak touring, saya bukan anak klub, saya cuma anak rumahan yang suka main motor. Jadi ceritanya saya dapat ini di Denpasar. Nah, waktu itu saya masih tinggal di Semarang karena kuliah kan. Kebetulan orang tua
Waktu itu tinggal di Denpasar. Setelah dia pindah ke Semarang, motor ini dibawa. Nah, saya baru mulai bawa motor ini semenjak di Semarang. Ya, motor ini paling jauh itu saya bawa dari Semarang ke Salatiga, yang which is cuma 30 kilo ya. Gitu. 30 kilo itu paling jauh. Ya paling kalau secara rutin ya mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali itu cuma keliling kota aja. Keliling Semarang, keliling Salatiga gitu aja sih. Gitu ya, kenapa nggak jauh juga kan, karena ini tangkinya kecil. Kita nggak bisa touring. Kalau kata orang mereka touring ngisi bensin sekali, saya bisa 3 kali ngisi. Ngopo kok milih motor ini? Kenapa kok tertarik sama Harley Davidson? Kan Harley Davidson terkenal rewel toh. Iya sih, ya cuma apa ya, saya tuh penikmat motor, bukan penikmat kecepatan gitu. Penikmat motor. Penikmat motor bukan penikmat kecepatan. Kalau kata orang, motor itu harus powerful dan kuat, harus cepat gitu kan. Kalau saya penting suaranya. Suaranya bisa buat nongkrong, bisa buat dilatin orang gitu kan. Nah, motor ini paling cocok nih kalau orang-orang yang nggak suka ngebut, orang-orang yang suka nongkrong. Nah ini nggak terlalu ngebut, tapi powernya ada, suaranya mantap gitu, yang bikin tertarik sama motor. Kan Harley ini ada 2 tipe, ada tipe touring, tipe cruiser. Kalau ini tipe cruiser, yang tipe touring tuh kayak street glide, road glide tadi, yang punya kuping, yang punya setback. Nah, nggak suka ya, kurang suka kalau nggak ada setback, ada kupingnya itu kan, windshield. Sukanya yang kayak gini, yang tipe cruiser. Jadi kalau cruiser yang bisa diajakin touring, itu Fatboy. Ini Fatwin juga 1200 cc, jadi suaranya mesti gahar, mesti gahar. Beda sama yang inline 4, itu kan nyaring gitu ya. Ini suaranya gahar. Terus selama make ini, berarti udah hampir 2 tahun ya? Iya, kurang 2 tahun lah. Problem apa aja yang tahu dialami motor ini? Pernah masuk rumah sakit berapa kali gitu? Ini itu apa ya? Selama saya pegang pernah masuk bengkel ya 2 kali aja sih. Cuma 2 kali. 2 kali. Waktu itu pertama kali karena waktu itu emang saya nggak terlalu terang motor ya, belum terlalu ngulik. Pernah ketemu sama teman motor juga di jalan, terus katanya, oh ini olinya harus udah ganti. Akhirnya ya masuk ke bengkel pertama kali ganti oli. Ya standar lah ya. Ganti oli sampai bengkel ternyata harus ganti kampas rem juga gitu. Cuma baru ganti oli sama kampas rem itu yang sekali. Terus yang kedua masuk bengkel itu kemarin barusan karena lama nggak dipakai, lama ditinggal, harus ganti busi kan, ganti busi. Udah gitu doang, cuma ganti busi, ganti oli, normal seperti motor seperti biasanya. Karena emang penggunaannya nggak terlalu ekstrim, sering ditinggal di rumah. Penggunaan dalam kota mesti motornya lebih awet. Nah, Cak, buat masalah spare part, ini motor mesti larak. Alhamdulillah iya. Nah, ini kemarin dia baru habis ganti kampas rem dulu ding. Yang depan 1,5 juta kampas rem buat depan tok. Jadi banyak nonton video ini yang pengen Harley itu selain pajaknya 7,5 juta, spare partnya mahal, bensinnya ngawur. Nah itu perlu diperhitungkan juga. Tapi kalau kalian udah beli ini pasti sultan, dah nggak perlu diperhitungkan. Amin, ya Allah. Jadi kalau pengen coba-coba motor gede, menurutmu belajar pakai Harley cocok nggak? Kan motor gede banyak tuh, nggak cuma Harley tuh, maksudnya yang lebih awet. Kayak produknya Jepang kan awet Suzuki, semua. Yamaha itu juga oke lah ya. Produknya malah awet-awet semua tuh. Menurutmu mending mana sih? Nah misalnya belajar moge nih, kan kategori moge itu sebenarnya tak baca ya, itu di atas 500 cc, itu 500 up lah, itu baru moge. Itu kan banyak banget variannya. Pakai HD ini worth it nggak? Menurut saya ngomongin tentang kelas motor dulu ya. Jadi motor tuh kalau kata orang-orang nih, kelasnya tuh ada mocil, moge, Harley. Oke, aku salah, sorry. Nggak bisa. Nggak. Itu emang termasuk moge, cuma biasa kebanyakan moge-moge itu mementingkan power dan kecepatan. Kembali lagi kalau saya bilang motor ini mementingkan seni dari suaranya sama powernya tadi. Ya tergantung orangnya sih. Mereka tuh menikmatin apa. Kalau memang menikmati kecepatan dan endurance dari motor, aku saranin ambilnya yang produk Jepang lah. Ada Yamaha, ada Suzuki, itu udah keren-keren banget kan. Kalau misalkan emang kita nggak suka ngebut-ngebutan, suka jalan santai, nikmatin suara ya emang, apalagi selain Harley yang suaranya mantep gitu. Iya, tapi emang Harley itu susah sih disaingi karena mesin V-twin-nya ini kan suaranya khas banget. Ya. Mau V-twin-nya punyanya Yamaha atau V-twin-nya punyanya Benelli juga nggak ada yang bisa nyamain. Beda lah. Terus Cak, misal ini kan sekarang harganya di kisaran 400 ya, secondnya 400 petang 100 juta. Petang 100 juta kalau misal
orang nih mau cari Harley Davidson, itu ada pilihan lain nggak sih? Maksudnya di range harga deket-deket segitu, misal 300, 400 yang buat pemula juga. Ini kan katanya buat pemula. Juga. Oke, ada yang mungkin di range 300-an itu secondnya itu bisa ngambil Iron 883. Iron 883 itu kurang lebih sebenarnya sama persis dengan motor ini, cuma dia memiliki kapasitas tangki yang lebih besar. Tangkinya itu sekitar 12-13 liter dan tapi cc-nya lebih kecil. Cc-nya lebih kecil itu sekitar 880 cc lah. Itu kenapa namanya Iron 883. Dia lebih murah karena cc lebih kecil. Terus ada juga ya kurang lebih varian Sportster lah, karena varian Sportster kan banyak banget tuh. Ada 883, ada Sportster 48, terus ada juga Lowride, terus ada juga banyak banget lah. Kayak gitu. Paling sekitar itu aja. Orang tuh kan nyari Harley kan kadang cuman pengen gaya. Pengen gaya tok tapi rak mudeng ngerawat ya. Bener. Nah, saya. Gak, maksudnya gini, dulu pas golek Harley, kan kebetulan kondisi bagus. Nah, di luar sana kan banyak yang kondisinya mohon maaf produk. Iya. Ada yang ya dijual kadang kondisi belum sehat tapi udah dijual. Tapi mahal. Lah, menurutmu orang nih kalau punya Harley, itu apa sih yang harus banget dipertimbangkan selain harga dan perawatan kan? Iya, sebelum beli Harley apa berarti apa aja yang harus dilihat ya? Ya terutama kondisi motor itu sendiri sih, kondisi mesin. Paling PR biasa Harley itu kalau makin tua tuh makin banyak masalah tuh di mesinnya rembes. Nah, pasti kalau mesin Harley itu kebanyakan rembes kalau motor second gitu. Wih, packingnya tok? Packing sile apa gimana kok iso rembes? Kalau itu kurang tahu ya, tapi itu kayak sebuah penyakitnya itu banyakannya gitu. Iya, penyakit umumnya itu. Cuma masalahnya kurang tahu juga. Gitu sih, mesin rembes. Terus apalagi ya, kalau motor-motor kayak gini kan biasanya juga banyak muter speedometernya. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama speedometernya sebenarnya. Motor-motor iya, di setting. Jadi emang kita bener-bener harus dirasain dulu, dicobain sendiri langsung, nggak bisa sesuai itu lah. Iya. Sebenarnya penyakitnya dia apa sih sebenarnya? Spesifik untuk motor ini, weh? Apa ya, spesifik di motor ini mungkin penyakitnya itu adalah apa ya? Sebenarnya kalau untuk secara mesin mungkin aku kurang ngulik juga, kurang tahu ya. Cuma kalau penyakit umumnya ya, orang yang punya ini biasanya nggak betah. Karena pengen lebih lagi. Nanggung banget, nggak betah. Jadi pengen cepat ganti. Gitu. Tapi kalau untuk mesinnya, serius ini kalau untuk mesinnya saya mungkin kurang ngulik, jadi kayak kurang tahu aja. Tadi termasuk Harley Davidson yang iso dibilang awet ya? Iya, dan dia nggak cuma sekedar awet, cuma bisa dibilang Harley Davidson yang paling sering dimodif. Karena dia kayak kanvas. Banyak banget, bahan banget. Banyak banget bentukan variasi modifan dia, bisa jadi bobber, bisa jadi chopper, bisa jadi cafe racer, jadi apapun bisa ini. Karena bentuk frame-nya yang layaknya motor biasa, dia nggak punya bentuk frame yang khas gitu. Iya. Bener-bener plug and play banget, bagian belakangnya, bagian depannya sih itu bisa ganti semua. Iya, ini aja frame-nya kelihatan kok. Iya. Expose semuanya. Semua. Jadi emang sebagai kanvas banget lah bahan. Ini orang tuh kalau Harley mesti diliatin banyak orang. Banget. Apa aja suka dukamu selama bawa motor ini? Sukanya sih, weh. Sukanya sih ya namanya Harley ya. Suara tuh emang menentukan banget, dimana kita jalan kemanapun pasti jadi center of attention, ya kan? Dimana orang nongkrong diliatin lampu merah, ditanyain gitu kan, ke bengkel tanyain gitu. Ya sukanya itu sih, jadi kayak apa ya? Jadi seneng gitu orang nanya, jadi banyak temannya gitu, tiba-tiba orang jadi friendly ya kan, bertanya-tanya gitu. Ya dukanya apa ya? Ya itu tadi mungkin jadi tidak bisa mengatur jumawa, dia agak sombong gitu. Terus nggak enak juga lah, kadang orang suka nanya di tempat umum, suka nanya harganya apa gimana, risih ya. Risih gitu. Pernah pernah tahu mogok di jalan? Mogok ya karena apa sembarang, pokoknya tahu mogok Tentu pernah ya, karena waktu itu dari Salatiga mau ke Semarang, nggak ngecek tangki, cuma waktu itu kelihatannya masih penuh. Ya udah dibawa jalan aja tanpa ngisi kan. Baru sampai mau keluar Ungaran itu mesinnya agak berebet. Saya pikir mungkin gara-gara lama nggak dipakai kan, dingin gitu kan. Udah dilanjutin, lama-lama makin berebet sampai tanjakan sebelum keluar Ungaran mesinnya mati. Oke. Ternyata
indikator bensinnya nggak nyala waktu itu. Padahal biasanya nyala, cuma waktu itu nggak nyala. Terus bensin habis. Nah, bensin habis mogok kan. Mau nyari bensin didorong nggak mungkin. 500 kilo. Nggak mungkin. 500. Nggak mungkin. Kilo, bro. Terus kalau ditinggal nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus ya udah. Halo, Om. Minta tolong temen akhirnya. Akhirnya tolong teman lagi lah, itu fungsinya teman ya. Ya, banyak kalau berteman kalau pakai motor kayak gini. Mantap jiwa. Di samping memang kita mengendarai motor besar, tapi tidak mungkiri kita juga pengendara jalan seperti yang lainnya gitu kan. Kita tetap harus menjaga gimana kita berkendara, bagaimana kita mematuhi rambu lalu lintas gitu kan. Nggak bisa seenaknya sendiri, walaupun kendaraan kita berbeda juga ya. Ujung-ujung kita adalah masyarakat yang harus patuh hukum gitu. Patut ditiru ya, Sultan tuh kayak gini cuy. Sultan tuh jangan semena-mena. Kita terakhir ada mau disampaikan nggak ke siapa tahu ada yang nonton yang banyak nih yang pengen Harley juga. Iya, kalau mau punya Harley ya minimal harus hobi dulu ya. Karena kalau nggak hobi, nggak suka itu bakal nggak dari hati gitu, bakal kayak nyesek. Karena di samping emang apa ya, dia perawatannya lumayan, biayanya juga lumayan gitu kan. Cuma kalau memang misalkan udah hobi, udah seneng ya hal-hal kayak gitu udah nggak terlalu dipikiran lah ya. Gitu. Mantap jiwa. Ya yes, itu pesan dari Sultan. Amin. Oke, jadi sekian dulu sesi nongkrong kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ini teman saya Kevin, IG-nya di sini nanti dilihat. Di deskripsi juga ada nanti. Oke, I'll see you in the next video. Motoris pamit. Dah. Bye.